Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman, ini materi tambahan dari materi yang sudah kita rencanakan. Ternyata masih ada waktu buat hari ini sehingga teman-teman bisa memaksimalkan dalam pembelajaran khususnya pembahasan nahu ya. Materinya ada tamyiz, ada hal, kemudian ada mustasna, kemudian ada munada, kemudian ada berkaitan tentang fi'il juga yang tentunya teman-teman sudah pelajari di sorok, tapi tentunya tidak ada salahnya di waktu-waktu ini kita gunakan untuk mempelajari juga tentang fi'il di sela-sela waktu yang kita punya. Yang pertama ini adalah berkaitan tentang tamyiz. Kemarin kita sudah belajar tentang 5 maf'ul, maf'ulun bih, maf'ul mutlak, maf'ul li ajlih, maf'ul fihi, maf'ul ma'ah. Nah, itu adalah semuanya isim mansub. Nah, selain 5 isim mansub itu, kemarin juga kita sudah pelajarin tentang khobar kana dan isim inna, ya, khobar kana dan isim inna. Kemarin persis itu sudah kita bahas, ya, sambil kita belajar mubtada wal khobar. Hari ini kita akan komplitkan, kita akan genapkan, kita selesaikan pelajaran tentang isim mansub. Yang pertama yang akan kita tambahkan pada kesempatan hari ini adalah at-tamyiz. Tamyiz. Ya, tamyiz ini ada secara bahasa kita artikan pembeda, mumayyiz, membedakan. Tamyiz adalah semacam isim penjelas, ya, isim penjelas keterangan agar para pendengar tidak bingung dalam menafsirkan apa yang kita ucapkan, gitu. Apa yang kita ucapkan. Misalkan dalam kalimat ini, ba'al fallahu qintaran qutnan. Qintaran qutnan. Au min qutnin, atau min qutnin. Qintaran satu gerobak gitu ya. Qutnan, qutun kapas. Au min qutnin. Perhatikan penjelasannya. At-tamyizu qutnan. Jadi qutnan ini jadi tamyiz. Mansub. Dia mansub. Ya juzu jarruhu. Boleh dijarkan bimin. Boleh dibaca majrur dengan min. Min qutnin. Au bil idhafah. Atau boleh juga dengan min idhafah. Kan apa? Qintaral qutni. Qintaral qutnin. Ya, jadi boleh mengidhafahkan. Ini adalah bagian tamyiz yang disebut malfuz, yang dilafazkan. Ada yang satu lagi malfuz. Malfuz, lafaznya jelas, bisa didengar. Kalau malfuz, bisa dipahamin saja. Bisa dipahamin. Sehingga dengan kita memahami malfuz, jelas bahwa itu maksudnya adalah penjelas. Ada 4 macam dia. Ada kail. Kailun itu artinya sukatan, takaran. Ada adadun, jumlah, bilangan. Ada waznun, ya, bentuknya berat. 1 kilo, 2 kilo, 1 ton, 2 ton. Atau misahah, yang satuannya luas, area, dan sebagainya. Ya, itu bagian daripada tamyiz.
Untuk apa? Untuk membedakan apa yang dimaksud ya dari kalimat yang kita sampaikan. Ishtaral fallahu kailataini qamhan au min qamhin. Jadi qamhan, qutnan fungsinya sama yaitu tamyiz. Untuk dapat menjelaskan kepada orang bahwa yang dijual atau yang dibeli di sini adalah qutnan, di sini adalah qamhan. Sehingga at-tamyiz qamhan mansubun bil fathah. Ya, hukumnya mansub bil fathah. Al-zahirah wa yajuzu jarruhu, boleh juga dijarkan seperti min qamhin au bil idhafah. Kailatai, asalnya kailatain, kail. Dua kail, dua ukuran, dua takaran gitu ya. Nah, jadi sementara kail ini sama kintarat bisa dianggap sebagai maf'ulun bih. Ishtaraitul kitaba, saya membeli kitab. Sampai al-kitabah baru maf'ulun bih. Bi asyrati junaihat. Bi asyrati junaihat. Maka junaihat adalah tamyiz. Wa huwa jam'u majrur bil idhafah. Dia menjadi majrur karena diidhafahkan. Karena diidhafah. Junaihat. Junaihatin. Bi asyrati junaihatin. 10 junaihat. 10 junaihat artinya 10 kirish. 10 juneh. Pound Mesir disebut dengan junaihat. Iddakhartu khamsina junaihan. Saya menyimpan, menabung khamsina junaihan. Tamyiz adalah junaihan. Untuk memberikan penjelasan bagi orang yang lawan kita berbicara supaya dia paham dengan apa yang kita maksud. Atau kalian juga menulis ana akbaru min abi. Saya lebih besar dari ayahku. Aku lebih besar dari ayahku. Kan multi tafsir. Kok bisa? Bagaimana? Apanya? Ya, ternyata yang lebih besar adalah qadaman misalkan. Ya, yang lebih besar adalah ukuran kakinya saja. Ana akbaru minka. Saya lebih besar dari kamu. Ana akbaru minka. Saya lebih besar dari kamu. Apa yang lebih besar? Misalkan apa? Umurnya yang lebih tua. Jadi ini dapat dipahami dari bentuk katanya. Ya, ini namanya disebut dengan tamyiz, yaitu penjelas supaya orang yang lawan kita berbicara dia tidak salah paham, termasuk bagian daripada isim mansub, supaya orang lawan kita itu tidak salah tidak salah paham. Nah, misal huwa atau huma, huwa ya, huwa a'zamun nas. A'zamun nas, dia adalah manusia yang paling agung. Apanya? Hartanya, rumahnya, mobilnya. Ternyata akhlaqan, yang paling bagus akhlaknya, yang paling agung akhlaknya. Ini namanya malhuz, bisa dipahamin dari kalimat yang kita dengar. Nah, jadi kalimat itu bisa kita pahamin kalau kita paham juga maknanya. Huwa a'zamun nas, dia adalah manusia yang paling agung. Apanya? Ternyata akhlaqan, akhlaknya yang paling agung. Ana aktsaru minka,
Ana aktsaru. Ana aktsaru minka. Saya lebih banyak dari kamu. Apanya? Bisa malan. Lebih banyak hartanya mungkin. Nah, bisa lebih banyak apa? Dainan. Ternyata lebih banyak hutangnya. Maka seluruh tamis ini hukumnya adalah mansub. Masuk ke isim mansub yang lain yang tadi sudah kita pelajari. Baik ya, kita lompat ke hal. Nah, ini hal agak panjang ya. Tapi kita bikin singkat ya supaya semua bisa kita kita dapatkan. Baik. Hal adalah isim mansub juga. Sama seperti yang lain. Ada halnya mufrad, ada ismiyah atau fi'liyah, jumlah ismiyah fi'liyah, ada juga syibhul jumlah. Jadi sama kayak mubtada, sama dengan khobar kemarin, ada khobar mufrad, ada khobar jumlah ismiyah dan fi'liyah, dan ada juga khobar syibhul jumlah. Ya, ini sekedar pengulangan apa yang sudah kita pelajarin di hari kemarin. Al-hal mufradah, hal yang mufrad, nakirah mansubah. Ingat ya, hal yang mufrad ini selalu sifatnya nakirah mansubah. Nakirah kemarin apa? Tidak beralif lam. Mansubah berarti mansub. Kalau nakirah mansub berarti bertanwin. Daiman, selamanya. Wa sahibul hal, dan sahibulnya, pemilik halnya adalah ma'rifatun. Ma'rifatun. Jadi sahibul halnya ma'rifah, halnya adalah nakirah. Misal, ja'at talibu, datang seorang santri. Bakian, dia dalam keadaan menangis. Ja'at talibu bakian. Jadi bakian adalah hal, menerangkan keadaan fa'il ataupun maf'ul. Menerangkan keadaan fa'il ataupun maf'ul. Kalau di sini adalah fa'il, bakian, sahibul halnya adalah fa'il. Bisa juga sahibul halnya adalah maf'ul. Misal, darabat talibu, murid memukul. Apa misalkan? Al-hirrata. Santri memukul hirrah. Hirrah memukul kucing. Al-hirrah. Santri memukul kucing. Kan maf'ulnya al-hirrata di sini. Al-hirrata. Bagaimana keadaan hirrahnya? Belum disebutkan. Apa? Naimatan. Ternyata kucingnya dalam keadaan tidur dipukul oleh santri. Maka naimatan adalah hal. Kenapa naimatan bukan naiman? Karena sahibul halnya adalah muannas, maka halnya juga muannas. Ya, ini hal, teman-teman bisa pahamin bahwa hal itu bisa untuk menerangkan sahibul hal yang fa'il, bisa juga maf'ul, tergantung kemana arah kita mau menjelaskan, ya, kemana arah kita mau menjelaskan. Ya, teman-teman, lebih jelas, ya, lebih jelas kalimatnya. Jalasat tullabu fil fasli. Jalasa at-tullabu fil fasli. Murid-murid duduk di dalam kelas. Gimana keadaan mereka? Munsitin. Maka munsitin itu mansub bil ya, wa sahibul hal
sahibul halnya adalah tulab. Kenapa munsitin? Ya karena tulab jamak. Maka dia mengikut sahibul halnya. Sahibul halnya jamak, maka dia ikut juga menjadi jamak. Jadi menyesuaikan. Nah, mansub bil ya, mansub dengan ya sesuai dengan apa yang sudah kita pelajarin. Ya, jamak muzakkar mansubnya bil ya. Muslimina. Itu yang kemarin sudah kita pelajarin. Kemudian fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Fa kharaja minha, keluarlah dia dari minha, darinya. Nah, khaifan Musa keluar dari Mesir. Khaifan dalam keadaan takut. Kenapa khaifan padahal tidak disebutkan Musa? Kita sudah bisa fahamin kharaja adalah mufrad mudzakkar. Maka khaifan. Kalau misalkan yang keluar dua, ya misalkan apa? Fa kharaja, keluarlah mereka berdua. Bukan lagi khaifan tapi khaifaini. Menjadi khaifaini karena yang keluar adalah dua orang. Sahibul halnya adalah di sini ya fa'il. Sahibulnya halnya adalah fa'il, ya. Adatit talibatu minar rihlah masruratin. Adat pulang para murid perempuan, para santri dari mana? Dari rihlah, dari tur, pulang dari tur. Keadaan mereka gimana? Masruratin, karena jumlahnya jamak taksir. Jamak taksirnya jamak muannas bil kasrah. Jamak muannas bil kasrah, ya. Mansubnya bil kasrah sesuai dengan yang kita pelajari. Muslimatan, muslimataini, muslimatin. Itu yang sudah kita pelajarin kemarin. Kalau dibuat muridnya satu, adat at-talibatu, murid perempuan kembali minar rihlah, kembali dari rihlah. Jadi apa? Masruratan, karena dia mufrad. Nah, kalau murid perempuannya itu misalkan apa? Dua orang, maka at-talibatani, maka masrurahnya juga harus menyesuaikan. Tidak lagi satu orang. Masrurataini. Kenapa? Karena sahibul halnya musanna, maka halnya juga harus musanna. Ya, di kalimat-kalimat yang kita baca ini, sahibul halnya seluruhnya adalah fa'il. Belum menyebutkan contoh yang maf'ul, tapi tadi sudah kita kasih contoh yang menyebutkan maf'ul. Misalkan lagi, yang sahibul halnya adalah maf'ul. Ra'aitu, saya melihat. Siapa? Al-muslima, saya melihat seorang muslim. Bagaimana keadaan seorang muslim itu? Masyian, dia berjalan kaki. Masyian adalah hal mansub. Sahibulnya adalah al-muslima, maf'ulun bih. Jadi tidak harus fa'il, tapi boleh juga sahibul hal adalah maf'ulnya. Baik. Itu adalah yang bentuknya mufrad. Hal yang bentuknya jumlah ismiyah, kita perhatikan. Ada at-tullabu minal madrasati wahum masruruna. Ingat, wahum masruruna. Selalu ada huruf waw. Wahum masrurun. Ya. Mereka pulang dalam keadaan wahum, dan mereka gembira. Pulang dari sekolah, mereka dalam keadaan gembira. Karena didahului oleh hum. Siapa yang coret itu? Karena didahului oleh hum, maka dia
isim, maka disebutlah dia jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Addal mu'minuna salata. Orang mukmin mendirikan salat. Qulubuhum khashi'atun. Hati mereka khashi'ah, khusyuk. Qulubuhum khashi'ah. Ini adalah jumlah ismiyah juga. Jumlah ismiyah. Sama seperti kemarin ketika kita mempelajari tentang khobar mubtada. Ya. Enggak kita baca semua ya, biar kita dapat keseluruhan insyaallah. Ada juga yang jumlah fi'liyah. A'jabtu bil muallimi. A'jabtu bil muallimi. Saya merasa takjub kepada guru. Bil muallimi. A'jabtu bil muallimi. Bagaimana keadaan gurunya? Yashrahud darsa. Dia dalam keadaan menjelaskan pelajaran. Sama, maka karena ini adalah muallim mufrad dan dia muzakkar, maka fi'ilnya juga harus muzakkar. Kalau diganti a'jabtu bil muallimati, maka tashrahud darsa, menyesuaikan sahibul halnya, halnya menyesuaikan dengan sahibul hal. Syahadna al-la'ibina. Syahadna la'ibina. Ya. Kami melihat apa? Para pemain al-la'ibina yatadarrabun. Maka sahibul halnya adalah la'ibin, yatadarrabun adalah jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin. Posisinya seakan-akan dia bukan nasab, padahal sebenarnya dia adalah tetap nasab. Jadi selalu fi mahalli nasbin. Ya, fi mahalli nasbin. Yatadarrabun. Ya, fi'il mudhari. Yashrahu juga fi'il mudhari. Jumlah fi'liyah sudah, jumlah ismiyah sudah. Ya, tinggal apa? Tinggal jumlah syibhul jumlah. Ya, sama seperti pelajaran kita yang lainnya. Syibhul jumlah bisa fi apa misalkan fil baiti, amamal baiti, fauqal jibali. Jadi yang penting menunjukkan jar dan majrur ataupun dzaraf dan mazrub itu sudah menjadi sahibul hal. Ra'aitul ustadza fil baiti. Maka sahibul halnya adalah al ustadza. Fil baiti berarti jar dan majrur, padahal mereka itu pada posisi fi mahalli nasbin karena menerangkan situasi yang ada pada ustaz. Ya. Kemudian teman-teman, yang mansub lagi adalah mustasna bi illah. Mustasna bi illah. Mustasna itu adalah kalimat pengecualian al-mustasna. Najahat tullabu illa muhmila. Seluruh murid najah. Seluruh murid najah. Najah lulus. Illa muhmila, kecuali yang mengabaikan pelajarannya. Muhmil, orang yang lalai, yang abai. At-tullabu mustasna minhu. Tullab disebut dengan sebutan mustasna minhu. Adatul istisna menggunakan huruf mustasna, ada istisnanya adalah illa. Karena bisa illa, bisa juga dengan siwa, bisa juga dengan ghairi, tapi hukumnya tentu berbeda. Tapi mustasna bi illa salah satu dari huruf mustasna, huruf istisna. Adatul istisna mabniyah ala sukun, selalu illa. Muhmila mustasna mansubun bil fathah. Bil fathah. Perhatikan, idza kanatil jumlah tammah musbitah. Kalau kalimat itu tammah musbitah, artinya kalimat yang menegaskan, bima'na annahu dzukirul mustasna minhu wa huwa fil misal sabiq, sesuai dengan misal yang tadi menyebutkan mustasna minhu, maksudnya tammah itu ada mustasna minhunya. Wa jumlah mabni wa jumlah apa ini tadi bacaannya itu?
musbita, wal jumlah musbita, jumlah yang tetap. Kalau ada subut musbit, ada nafyu, lawannya adalah nafyu. Ya. Isbat, isbat, lawannya adalah nafyu. Nafyu itu kalimat menidakkan, kalimat negatif. Ya. Kalau ini isbat adalah kalimat positif, nah, musbit adalah nafyu adalah kalimat negatif. Ya. Ay lam yasbiq al-fi'l al-fi'lu harfun nafi, tidak ada huruf nafi nih. Tidak ada huruf nafi, misalkan apa? La, ma, ini kan huruf nafi semua. Fi hadhil halah yakunu mustasna mansuban. Maka mustasna selalu mansub kalau tidak didahului oleh huruf nafi. Aha. Misal kalimatnya ma, di sini kita tambah ma najahat tullabu, tidak ada murid-murid yang lolos illa Muhammadun, illa Muhammadun. Kenapa Muhammadun? Ya, karena didahului oleh huruf ma. Ya, ma najaha at-tullabu illa Muhammadun. Ya, bandingkan dengan kalimat najaha at-tullabu illa Amran. Tuh, kenapa? Ada ma. Jadi mustasna bi illa itu ditentukan oleh huruf nafyu. Kalau ada huruf nafyu, maka dimarfukan, ya, maka dimarfukan. Artinya tidak wajib dimansubkan. Yang wajib dimansubkan kalau tidak ada huruf nafinya. Kalau ada huruf nafi la atau ma, maka dia boleh dimarfukan, ya. Misal akhir, dakhala an-nasu fil islami afwajan illal ma'asi illal 'asiyah. Masuk ke dalam Islam orang-orang afwajan, berkelompok-kelompok. Illa al-'asiyah. Mustasna minhu adalah an-nas, wal mustasnanya adalah al-'asi. Hukmuhu nasab. Hukumnya adalah nasab. Kenapa? Karena bil illa. Zakartu durusi illa darsan wahidan. Maka darsan, bukan darsun. Ya. Kalau kita ganti kalimatnya, ma zakartu, tidak kuhafal, durusi, seluruh pelajaranku enggak kuhafal, illa darsun wahidun, kecuali satu pelajaran saja yang kuhafal. Yang lain ma zakartu. Nah, jadi ditentukan oleh huruf nafinya. Kalau ada huruf nafi ma atau la atau nafi yang lain, maka hukumnya kembali kepada marfu. Ya, itu teman-teman. Yang dimansubkan. Ya. Kemudian ini adalah munada. Munada adalah yang dipanggil. Yang dipanggil. Tentunya menggunakan huruf nida, huruf panggilan. Ai, hamzah. Kemudian ya, ayya, hayya. Jadi ada lil qarib, ada lil ba'id. Ya, ada yang dekat, ada yang jauh. Kalau hamzah, misalkan apa? Talibun. Di sini adalah harfun nida. Muhammadun. Wahai Muhammad. Ya, itu juga sudah menjadi harfun nida. Ya, tidak harus menggunakan ya Muhammadun atau ayya Muhammadun, ayya Muhammadun. Nah, jadi ini lil ba'id, ya, untuk memanggil sesuatu yang jauh. Perhatikan kalimatnya. Ya Muhammadu ijtahid.
Ya Fatimatu tamassaki. Ya. Muhammad, Fatimah adalah munada. Nau'nya, jenisnya adalah alam mufrad. Nama orang mufrad. Ya. Hukmuhu mabniyun 'ala dhammi. Dipanggil itu tadi selalu dengan panggilan dhammah. Ya. Nah, dipanggil dengan panggilan dhammah. Sebenarnya yang mau dijelaskan dalam munada ini cuma satu saja. Cuma satu saja. Cuma satu. Ya, yang lain itu silakan dengan panggilannya marfu, gak ada masalah. Tapi munada yang perlu kalian perhatikan, misalkan apa? Ya Abdallahi. Ya harfun nida. Abda munada. Wajib dia dimansubkan. Karena dia adalah idhafah, mudhaf dan mudhafun ilaih. Ada mudhafnya, ada mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaih udah wajib majrur dari pelajaran kita yang awal-awal kemarin. Ya Abdallahi, wahai hamba Allah, ittaqillah, ijlis, ukhruj. Nah, misalkan apa? Atalibal ilmi, wahai penuntut ilmu, maka selalu dibaca talibah. Kenapa? Karena dia mudhaf. Kalau bukan mudhaf, tidak ada masalah. Itu saja yang perlu teman-teman perhatikan. Misalkan, ya Rabbal alamin. Rabba, selalu Rabba. Kenapa Rabba? Karena dia mudhaf. Dan dia adalah munada. Ya Habiballahi. Lafzul jalalah majrur. Karena dia adalah mudhafun ilaih. Ya Habibah. Kenapa majrur? Kenapa mansub? Karena dia adalah munada dalam bentuk mudhaf. Itu saja. Selain itu, teman-teman silakan bebas. Silakan bebas. Itu saja yang perlu teman-teman ketahui. Yang lainnya itu selalu dhammah, selalu dhammah. Yang wajib mansub hanya ketika dia pada posisi mudhaf. Itu saja. Selain itu tidak. Ya, selain itu tidak wajib. Yang ini saja. Ya Abdallah, ya talibal ilmi, ya Rabbal alamin, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiba qalbi. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau bentuknya adalah mudhaf, maka dia wajib dimansubkan. Ya, itu yang menjadi catatan penting buat teman-teman semua. Kita tidak panjang lebar, lebih baik kita bahas ke pembahasan yang lain. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa lebih tercerahkan. Baik, itu berkaitan isim mansub. Tamyiz sudah, munada, saya ada yang terlewat. Mustasna ini ya. Mustasna. Ada siwa dan ghairu, gitu ya. Ghairu. Ada yang menggunakan illa. Ada yang ghairu. Nah, kalau sudah menggunakan ghairu, maka ghairu ini jadi mudhaf. Ghairu al-mu'mili, mudhafun ilaih jadinya. Begitu juga yang menggunakan siwa. Siwa rajulin, jadi mudhafun ilaih. Jadi ghairu siwa hukumnya tidak sama dengan illa. Ya, hukumnya tidak sama dengan illa. Kalau illa tadi yang dimansubkan kalau tidak ada huruf nafiunya saja. Nah, supaya teman-teman mudah untuk mengingat. Ingat satu contoh saja. La ilaha illa Allahu. La huruf nafi. Ya, la huruf nafi. Ya ilaha illallah menggunakan illa. Maka karena ada nafyu dan menggunakan illa, maka Allahu. Misalkan la ilaha ghairullahi.
Ghairullah lafzul jalalahnya jadi mudhafun ilaih. La ilaha siwallah, siwallahi. Jadi ini saja la ilaha illallah yang pegangan kita. Yang lain insya Allah memudahkan kalian untuk mengingat. Jadi sekali lagi kita belajarnya itu lebih baik ke belajar yang apa namanya? Yang cerdas ya supaya mudah ya. Baik. Tapi terkadang ada juga hal-hal yang ditanyakan di ujian berkaitan tentang fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Ya. Al-fi'lul lazim, fi'il yang lazim, huwa alladhi yaktafa fihi bil fa'il. Fi'il yang cukup dengan fa'il saja. Laisa lahul maf'ulun bih. Itu namanya fi'il lazim tanpa memerlukan maf'ulun bih. Sementara muta'addi huwa alladhi yunsibul maf'ulan bih. Wajib ada maf'ulun bihnya. Doroba harus ada maf'ulun bihnya. Jalasa tanpa perlu memerlukan maf'ulun bih. Ya. Misalkan apa? Jalasat talibu. Sudah sempurna kalimat. Tapi kalau kalimatnya darabat at-talibatu, santri perempuan memukul, nggak sempurna kecuali ada maf'ulun bihnya. Apa misalkan jidaran, santri memukul dinding. Maka yang ini disebut lazim, yang di sini disebut muta'addi. Ya, muta'addi adalah yang memerlukan objek atau memerlukan maf'ulun bih. Ya. Nah, sebenarnya bukan itu yang mau kita terangkan. Yang kita terangkan adalah dua hal ini. Ada fi'il muta'addi itu maf'ulnya cuma satu. Tapi ada fi'il muta'addinya itu maf'ulnya harus dua. Hah? Maf'ulnya harus dua. Nah, maf'ulnya harus dua. Apa misalkan? Baik, misalnya zonantu, aku menyangka. Apa? Zonantu ar-rajula. Kenapa rajula? Maf'ulun bih. Aku menyangka seorang laki-laki itu. Hah? Kan gak sempurna kalimat. Zonantur rajula, aku menyangka seorang laki-laki itu. Kenapa? Apa? Kan gak sempurna. Ya, maka harus apa? Ada maf'ul kedua. Harus ada maf'ul kedua. Zonantur rajula, misalkan apa? Imra'ata. Imra'ata. Ini adalah maf'ul tsani. Maf'ul tsani. Misal contoh lagi. Kasautu, saya memakaikan. Apa yang dipakaikan? Kasautu al-hizaa, saya memakaikan sepatu. Belum sempurna kalimat. Kepada siapa? Ya kan? Kasautu nggak sempurna. Al-hizaa, saya memakaikan sepatu. Maka sadiqi. Jadi ada apa namanya? Ada maf'ul kedua. Atau kita balik juga. Apa misalkan? Kasautu sadiqi, saya memakaikan kepada temanku.
Apa? Nggak sempurna kalimat kecuali dengan ada maf'ul tsani. Apa? Hizaan. Saya pakaikan kepada temanku sebuah sepatu. Inilah yang mau dijelaskan di ada fi'il muta'addi yang memerlukan dua objek. Ya, ini contoh. Ra'aitul haqqa wadihan. Maf'ul awal, maf'ul tsani. Wajada talibu imtihana sahlan. Ya. Alimtu Muhammadan najihan. Jadi ada beberapa fi'il yang memerlukan dua maf'ul. Itulah yang sebenarnya yang ingin kita sampaikan di materi yang ini. Siapa tahu di soal ujiannya begitu, terkecohlah kita. Nah, terkecohlah kita. Kita kira nanti ini hal, kita kira nanti yang lain-lain, tamyiz segala macam. Ya, padahal bisa jadi dia adalah maf'ul tsani. Ya, itu yang maksud kita kenapa materi ini ditambahkan. Baik, itu teman-teman ya. Nah, kemudian ini masih bagian daripada materi tambahan supaya teman-teman itu bisa bisa maksimal. Itu ya maksud saya itu adalah supaya maksimal teman-teman dalam belajarnya. Ya, fi'il itu selain dia terbagi jadi muzakkar, muannas gitu ya. Fi'il juga terbagi menjadi madhi, menjadi mudhari, menjadi amar gitu ya. Fi'il juga terbagi tadi menjadi lazim, muta'addi. Fi'il juga terbagi kepada sahih dan mu'tal. Fi'il juga terbagi kepada sahih dan mu'tal. Ya. Nah, ini sebenarnya ya domainnya sorok. Mungkin teman-teman sudah belajar ya. Ya, paling tidak ini pengulang, tidak ada ruginya buat teman-teman untuk mengulang kembali. Jadi ada muta'addi, ada lazim, ada muzakkar, muannas, madhi, mudhari, amar. Itu betul pembagian fi'il. Ya, jadi ya kalau ditanya fi'il terbagi ke berapa? Bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi ya, sesuai dengan pembagian yang ada. Nah, ada yang fi'il sahih, ada yang fi'il mu'tal. Ya, fi'il sahih itu ya apabila fi'il itu tidak ada di dalamnya salah satu dari 3 huruf alif, waw, ya. Maka fi'il itu disebutlah dia fi'il sahih. Fi'il sahih itu ada 3 macam. Ada salim, ada mahmuz, ada mudha'af. Salim itu betul-betul tidak ada huruf alif, waw, ya. Nah, ada yang mahmuz, ada huruf yang 3 ini. A, khoza, amara, sa'ala, bada'a, qara. Mahmuz ini artinya sederhananya berhamzah gitulah. Fi'il-fi'il yang mengandung hamzah, baik di awal, di tengah ataupun di akhir. Jadi fi'il-fi'il yang berhamzah. Ya. Ada pula mudha'af. Mudha'af itu apa? Fi'il-fi'il yang memiliki huruf ganda. Jadda, marra, dhalla, haqqa. Sebenarnya ini jadda asalnya jadada, marara, dolala, haqqaqa. Tapi bagi orang Arab itu berat diistiqol, maka diidghamkan dengan tambahan tasydid. Jadi mudha'af. Maka dari mana haqqaqa ini asalnya adalah haqqaqa? Dolla jadi dolala, marara. Terbukti nanti ketika kita marartu. Jadi kelihatan. Ya itu ya, itu namanya fi'il mudha'af. Ada yang rubai, zalzala, jaljala, zahzaha, qahqaha. Itu juga namanya mudha'af. Kenapa? Huruf ganda. Zainya ada 2, jimnya ada 2, zainya ada 2,
Koh, ya masing-masing. Itu namanya huruf ganda, disebut dengan mudha'af. Dia tidak ada alif waw ya, tidak mu'tal. Tapi disebut dengan mudha'af. Kemudian ada pula yang mu'tal. Ada mu'tal. Mu'tal tadi apa? Kebalikan dari sahih. Sahih tidak ada alif waw ya. Di sini ada waw. Waw, waw, waw. Salah satu dari huruf illat. Ya, disebut dengan huruf illat. Huruf illah. Illah. Maka fi'ilnya disebut mu'tallah. Artinya yang mengandung huruf illat. Misal ini namanya. Misal, waqafa, wasofa, wa'ada, wahaba. Disebut dengan misal karena dia semisal dengan huruf fi'il sahih. Fi'il sahih berapa? Kataba. 3. Sama dengan wa'ada. Berapa hurufnya? 3. Maka disebutlah dia misal karena penyebutannya semisal dengan fi'il sahih. Kemudian ada yang juga disebut dengan ajwaf. Apa itu ajwaf? Yaitu fi'il mu'tal yang huruf illatnya adalah di tengah. Qala, soma, ada, sada, ba'a. Nah, sebelum jauh, fi'il misal atau mu'tal huruf di awal ini tadi terkadang disebut juga mu'tal awal. Yang fi'il mu'talnya di tengah disebut juga mu'tal tsani. Atau yang mu'tal awal disebut dengan mu'tal mu'tal tsani disebut dengan mu'tal ain. Berarti akan ada mu'tal lam, ya kan? Akan ada mu'tal akhir. Tuh. Ada mu'tal awal, ada mu'tal tsani, mu'tal akhir juga ada. Jadi fi'il mu'tal itu bisa di awal namanya misal, bisa di tengah namanya ajwab, bisa di akhir namanya naqis. Dikatakan naqis karena hurufnya seakan-akan kurang. Kurang apa? Masya. Kan kayak 2 saja tuh. Masya, Roma. Ya, padahal hurufnya sebenarnya 3. Masyaya, Romaya. Itu namanya fi'il mu'tal. Ya, fi'il mu'tal awal. Nih, mu'tal tsani, mu'tal akhir. Disebut dengan mu'tal mu'tal ain, disebut juga mu'tal lam. Sekedar penamaan saja ya. Sekedar penamaan ya. Pun begitu buat teman-teman ya pantas untuk belajar ini karena di hadapan kita ada ujian. Siapa tahu itu ditanya. Jadi mungkin ditanya dengan nama mu'tal mu'tal ain, mu'tal lam. Bisa ditanya juga dengan misal ajwab atau naqis. Atau ditanya juga awal, tsani, sama mu'tal akhir. Ya tergantung yang ngasih soal. Ya, yang ngasih soalnya suka-sukanya dia. Nah, kita kalau tidak siap dengan 3 situasi mu'tal awal, mu'tal tsani, mu'tal akhir, tidak siap dengan misal ajwab naqis atau mu'tal mu'tal ain, mu'tal lam, ya kita yang nggak bisa jawab. Bukan soalnya yang salah, tapi kita yang kurang memperbanyak wawasan. Ya, itu yang ingin kami sampaikan. Nah, kemudian di sini juga ini bagian solop juga sebenarnya. Ya, nanti teman-teman bisa pelajarin sendiri. Sengaja saya tambahkan ini sekedar buat buat penambah wawasan. Namanya saja tambahan. Artinya yang tadi itu udah cukup. Ini sebatas penambahan. Ya, penambahan buat teman-teman. Ini adalah fi'il mu'tal yang disambungkan dengan dhamir. Ya, dengan dhamir. Ada fi'il misal, ada fi'il ajwab. Misal tadi yang mu'talnya di awal, ajwab mu'talnya di tengah, gitu ya. Tapi teman-teman jangan jangan terkecoh. Seperti kola, gitu ya.
Qala. Qala ini bisa asalnya adalah qawala. Bisa asalnya adalah qawala. Bisa asalnya qayala. Tuh. Tapi karena dua-duanya ini mu'tal, disingkat saja menjadi qala. Orang Arab begitu, bagi dia sulit ya udah disingkat. Mengganggu dibuang. Tuh ya. Kalau begini, qawala berarti qawala yak wulu. Qawala yak wulu, yaqawulu. Bagi orang Arab ini berat. Qawala yaqwulu. Apaan itu? Mereka berat. Kalau berat sudahlah. Qawala yaqwulu menjadi yaqulu. Nakol harokat. Huruf qaf sama huruf waw harokatnya ditukar. Ya. Sehingga ketika dia dijadikan sebagai fi'il amar misalkan. Apa yang pertama dilakukan untuk menjadikan dia sebagai fi'il amar? Ya, menghapuskan harokatnya. Mensukunkan harokat akhirnya. Qul. Yaqul. Ya kan? Setelah itu yang kedua apa? Menghilangkan huruf mudharaahnya. Menghilangkan huruf mudharaah menjadi apa? Qul. Berat lagi bagi orang-orang. Qul. Selesai. Nah, itu cara orang Arab dalam merubah kalimat. Lalu apa bedanya qawala dengan qayala? Qayala ini nanti jadi kalimat qaylulah. Kalau kalian pernah dengar qaylulah itu artinya tidur. Makanya ada kalimat man. Apa katanya? Man nama tahta syajara. Siapa yang tidur di bawah pohon, maaf, bukan nama. Man qala tahta syajara. Siapa yang qala di bawah pohon, falyatawadda. Kalau diartikan qala, siapa yang berkata. Tapi qala ini adalah qayala. Artinya apa? Man nama tahta syajarah. Siapa yang tidur di bawah pohon, berarti tidurnya bersandar ke pohon. Falyatawadda, hendaklah dia berwudu. Karena orang yang tidur bersandar, wudunya batal. Ya, siapa tahu kalian dimain-mainkan oleh penguji dengan kata-kata yang mirip, padahal maknanya jauh. Baik, ini adalah contoh-contoh bersambungnya dengan dhamir fi'il mu'tal. Mu'tal misal, mu'tal ajwab. Ya, bisa qala menjadi qultu, qulna, qala, qalu. Ya. Jadi teman-teman bisa pelajarin ini. Bisa pelajarin ini supaya apa? Supaya terbiasa, ya, terbiasa. Perhatikan ini catatannya. Dhamair raf'un mutaharrik yuhzafu ma'aha harful illah. Kalau dhamirnya itu berharokat, maka huruf illatnya dihapus. Huruf illatnya dihapus. Dhamair raf'un sakinah. Dhamir rafa' sakinah artinya yang tidak mutaharrikah, tidak berharokat. Kayak tu itu berharokat. Ya? Yuraddu harful illah, asli dikembalikan huruf illahnya. Ya, gitu ya. Jadi huruf illat itu dikembalikan pada tempatnya kalau dhamir yang bersambung adalah dhamir sakinah, sukun. Ya.
Qulu, qulu. Kan sukun. Beda dengan qul. Jadi ada ya'udu udtu, udna, qulna. Huruf illatnya dihapus. Kenapa? Karena domirnya mutaharrikah natu, na. Ya, maka huruf-huruf domir yang mutaharrikah, yang ada harokatnya, diletakkan harokatnya, huruf illatnya dihapus, dihilangkan. Tapi kalau domirnya ghairu mutaharrikah atau sakinah, maka dia dikembalikan huruf-huruf illatnya. Baik teman-teman. Selain itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu bisa menjadi mansub. Bisa menjadi mansub. Apabila fi'il mudhari itu didahului oleh an, lan, izan, kai. Ya. An, lan, izan, kai. Huruf nasab. Kalau ada huruf nasab mendahului fi'il mudhari, maka seluruh fi'il mudhari menjadi mansub. Bagaimana cara memansubkannya? Sederhana. Sederhana. Misalkan kata yaftahu. Yaftahu. Kalau ada an menjadi ha. Yaftaha. Ini untuk yang mufrad. Taftahu. Naftahu. 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 Kalau ada huruf lan jadi naftaha. Udah. Jadi mufrad ya sudah dengan cara mengganti marfu'nya menjadi fathah. Itu saja. Nah, ketika musanna dan jamak, maka teman-teman cukup menghapus nun. Cukup menghapus nun. Contohnya tadi apa? Yaftahu. Yaftahani. Yaftahuna. Kalau di sini ada an, di sini ada an, di sini juga ada an, maka yang mufrad marfu'nya diganti menjadi fathah. Selesai. Kalau yang musanna nunnya dihapus menjadi an yaftaha. Kalau yang jamak an yaftahu. Selesai, ditambahin alif ketika jamak. Kecuali nun tasniyah, nun jamaah semuanya dihapus. Kecuali ketemu dengan fi'il mudhari jamak muannas. Jamak muannas. Kalau yang ini namanya mansub bihazfin nun. Mansubnya dengan menghapus nun. Mansubnya bihazfin nun. Dengan menghapus nun tasniyah ataupun jamaah. Tapi kalau yang fi'il mudhari, domirnya misalkan apa? Hunna. Hunna berarti apa? Yaftahna. Berarti domirnya adalah yaftahna. Yaftahna. Maka nunnya ini nggak boleh dihapus kalau didahului oleh an, lan, izan. Jadi nunnya tetap mansub. Iya mansub. Sehingga kalau kita tulis tetaplah dia lan yaftahna. Nanya di sini subut. Mansubkah dia? Iya. Mansub apa? Bisubutin nun. Dengan menetapkan nunnya di situ. Kalau yang tadi itu apa? Yaftahuna. Misalkan yaftahuna. Menjadi lan yaftahuna. Maka mansubnya bihazfin nun. Hazfin nun. Yaitu menghapus nun. Bihazfin nun. Sederhananya begitu saja teman-teman ya. Jadi tidak perlu membuat teman-teman bingung ya. Karena di sini saya lihat alamatun nasbihi fathah zahirah, fathah zahirah, fathah zahirah. Itu kalau yang sifatnya naftahu, aftahu, yaftahu, taftahu. Ya.
Tapi kalau yang sudah musanna maupun jamak, ya hukumnya inilah. Musanna dan jamak seluruh nunnya hapus. Kecuali nun apa namanya nih? Nun niswah. Kecuali nun niswah. Nun niswah itu nun yang menyimbolkan perempuan. Dan itu harus domir hunna dan antunna. Tok. Yang lain tidak. Itu aja ya, teman-teman cukup ingat. Oh, berarti yang domir hunna dan antunna nunnya subutun nun. Selain itu hadfun nun. Selain musanna dan jamak, ya fathah zahirah. Udah selesai. Nah, jadi kalau teman-teman kuasai kuncinya itu, insya Allah akan memudahkan teman-teman. Coba teman-teman baca kaidah yang ada dalam apa namanya ini di dalam kotak ini ya. Nah, di dalam kotak ini coba lihat. Al-fi'lul mudhari yakunu mansuban. Fi'il mudhari itu keadaannya mansub. Idza sabaqahu adatun nasbi, kalau didahului oleh huruf-huruf nasab. Apa tadi? An, lan, idzan, kai, itu di antaranya. Bisa lamul amri, lamul juhud. Nah, itu ya. Alamatu nasbi hiya fathah zahirah. Tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Fathah yang jelas. Idza kana sahihul akhir. Kalau fi'il sahih akhir. Wal fathatu muqaddarah. Dan fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah itu fathah yang tidak ada. Contohnya sini. Alayya an arda. Yuhibbu an as'a. Karena ini mu'tal. Ya. Maka fathahnya adalah muqaddarah idza kana mu'tal akhir bil alif. Amma idza kana mu'tal akhir bil wawil ya fayakunu alamatu nasbihi fathah zahirah. Kalau ini kan alif nih. Kalau ini amdiya dengan ya terakhirnya, maka dikasih harokat fathah zahirah. Kalau mu'talnya itu adalah huruf waw atau ya. Begitu saja. Insya Allah teman-teman bisa mudah. Idza kana min af'alil khamsah fatakunu alamatun nasbi hazfun nun. Nih, af'alul khamsah yang tadi adalah hazfun nun. Yang tadi itu loh, yang musanna maupun jamak yang ada nunnya hazfun nun. Kecuali tadi adalah fi'il-fi'il yang dhamir hunna dan antunna, maka dia harus subutun nun. Ya, itu saja yang perlu teman-teman tekankan dalam pelajaran ini. Nah, kemudian ada jazam fi'il mudhari. Jazam fi'il mudhari ini lebih kurang dengan mansub tadi, lebih kurang dengan mansub. Ya, apa lebih kurangnya? Kalau dia ketemu pada yang domirnya, misalkan ana, misalkan apa? Ana aftahu, ana aftahu, ya aftahu, ana aftahu, atau nahnu naftahu, anta taftahu. Ketika ketemu dengan huruf lam, misalkan huruf jazam, lam aftah, sukunkan saja. Lam naftah, lam taftah. Selesai. Kalau tadi itu ada lan, menjadi apa? Lan aftaha, lan naftaha, lan taftaha. Selesai. Lalu kalau yang musanna sama dengan yang tadi. Kalau dia ada nunnya musanna, hapus nunnya. Kalau nunnya jamak muzakkar, hapus nunnya. Kalau nunnya itu adalah jamak muannas atau disebut dengan nun niswah, biarkan nunnya disebut dengan subutun nun. Siapa tahu ketika interview kalian ditanya. Ya. Ini sebatas buat penambahan aja bagi teman-teman. Ya, silakan ini diulang-ulang, dipelajarin kembali
masih ada waktumu kira-kira lebih dari 12 jam, silakan belajar sampai besok ke waktu ujian seleksi. Mudah-mudahan teman-teman bisa menguasai seluruh materi yang sudah kita sampaikan.